warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita yaitu damai dengan diri sendiri. Nanti diperhatikan. Sekarang dan semangat, ayo kita berdiri nyanyi dulu. Nyanyikan lagu Garuda Balesra. 1, 2, 3. Belajar topik 3 berdamai dengan diri. Kamu udah damai belum sama diri kamu? Belum. Kamu sudah mengenal diri kamu belum? Kamu siapa? Kamu kemana? Sukanya apa? Setiap orang sama atau beda? Beda. Nanti setelah kalian belajar ini, nanti kalian dapat memahami konsep tentang rasa identitas diri. Beragam-ragam berbeda, beda. Yang kedua, aku memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Oke, welas sama diri sendiri contohnya apa? Kamu welas diri sendiri. Kalau kamu lapar, makan. Kalau kamu ngantuk, tidur. Berarti kamu sayang atau welas pada dirimu sendiri. Yang bagus. Sekarang bertanya, siapa yang hobinya membaca? Berdiri di depan sini. Sini. Yang sini yang hobinya olahraga di sini. Kamu sana kan kamu tadi membaca. Ayo lanjut, kamu hobinya apa? Membaca atau olahraga? Olahraga. Berbeda. Sekarang lagi.
berbeda-beda dan paling penting itu apa? Nah, pasti berbeda-beda kan namanya itu identitas. Nih, sekarang kita lihat aja dulu. Setiap orang mempunyai banyak identitas. Perhatikan videonya dulu. Perhatikan ini tentang perbedaan. Perhatikan ada satu pertanyaan itu. Bagaimana Bapak melakukannya? Kamu tidak dia rupanya mereka masih SMA. Kamu harus jadi mengelompokkan teman-teman yang ini berdasarkan asal sekolah. Namun ada juga yang baru masuk sekolah. Mereka membolehkan teman sekolah Tadi identitasnya ada yang sama, ada yang berbeda. Yang identitasnya jenis kelaminnya perempuan, betul? Perempuan. Yang laki-laki kan berbeda. Sekarang kalau di kelas ini siapa yang beragama Islam? Nah, kalau di kelas ini agamanya sama, identitasnya sama semua yang agama. Ini tadi mungkin kita mempunyai kesamaan identitas hukum dengan seseorang tapi berbeda identitas agama dengan tersebut. Kamu sukunya mana? Jawa. Agamanya? Nah, kalau di sini sukunya sama agamanya sama semua. Nah, kalau kamu mungkin nanti kuliah nggak bisa ketemu banyak dari suku yang lain, agama yang berbeda. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima, yang lain tidak bisa dirubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan berubah. Dan tidak bisa dirubah dari lain apa? Tidak. Tanggal lahir, terus jenis kelamin. Tapi kalau agama nanti bisa berubah sesuai keyakinanmu. Kamu kecil bisa, misalnya bisa juga bisa. Yang ketiga, apa identitas yang dianggap sangat penting jika orang beragama identitas tersebut kita akan merasa sangat tersinggung. Misalnya kamu beragama Islam, agama Islam direndahkan, kamu tersinggung tidak? Tersinggung. Terus ada orang tak suka sama orang suku Jawa, kamu tersinggung tidak? Tersinggung karena kamu orang Jawa. Kamu selalu membela identitasmu. Kamu pilih orang Jawa atau orang Sunda? Kamu pilih orang Jawa. Karena identitasmu orang Jawa. Selanjutnya, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Standar pun tidak bisa dijadikan patokan untuk diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Dan misalnya di kelas ini, Selvi cantik atau tidak? Enggak. Kalau di rumah, kalau yang bilang ibunya Selvi
ada video lagi, perhatikan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menentukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang yang itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa sangat empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat itu masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan diri kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, perhatikan. Dan yang pura-pura jadi orang kaya. Siapa tadi? Yuni. Aku tidak usah berpura-pura. Sebenarnya apa ada? Mencintai diri sendiri. Tadi dia bilang kalau orang cantik itu tubuhnya langsing, kulitnya putih. Yang kulitnya kita nggak usah putih. Karena ya bisa bilang cantik atau tidak itu berbeda, Be. Nah, bisa kamu di sini bilang nggak cantik, di rumah cantik, ya. Nih, belas kasih pada diri sendiri. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Buat apa adanya, walaupun kamu pendek, apa hitam, kamu harus mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mendefinisikan 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang berisikan baik dengan ajaran. Yang pertama, kebaikan diri. Mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kamu harus menghargai diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Yang ketiga, keterhubungan. Manfaat
mencintai diri sendiri ada berapa nih? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, kata orang kalau apa? Harus pintar, ya kita harus pintar. Tapi kalau kemampuan kita sampai ke situ ya nggak usah depresi. Misalnya si Fadlan sama si Asan lomba lari menang si Asan, Fadlan juga nggak usah depresi karena dirinya sendiri itu mampunya cuma segitu. Terus si Asan sama Fadlan lomba lompat tinggi menang Fadlan. Ya Asan nggak usah nangis karena Asan harus menerima dirinya sendiri. Asan kepala sama situ. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Kalau kamu mencintai diri sendiri, bahagia apa sendiri? Ya kan kamu bisa mencintai dirimu sendiri. Tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Berarti kalau kamu ada apa-apa itu selesaikan sendiri. Yang terakhir, kamu nanti tugasnya di rumah itu membuat galeri diri. Misalnya kamu punya kertas, terus kasih foto, terus kasih nama. Namamu apa? Sukumu mana? Kamu siapa? Membuat CV kayak kertas, dikasih foto. Misalnya Fadlan, namanya dan namanya berbeda. Fadlan namanya Fadlan, Selvi namanya Selvi. Kalau sukunya sama atau enggak? Sama, suku Jawa semua. Terus agama nih? Sama, Islam. Kalau bidang? Beda-beda. Sekolahnya? Sekolahnya? Sama. Terus klub klub bola, klub sepak bola favorit. Klub sepak bola kamu tak lihat nggak? Tandingnya Piala Dunia. Kamu jago mana? Prancis, Fadlan? Brasil berbeda beda. Kalau sudah dibuat, kalau di posting di HP, kamu bermain sosial media enggak? WA DW enggak? Punya WA? Belum punya. Kalau anak SD itu nanti bisa buat itu terus ditempel di kelas. Misalnya Fadlan dikasih foto berisi namanya siapa, terus agama apa, identitas, terus nanti kesukaannya ditempel di tembok, nanti berbeda beda.